Si ibu waktunya sholat mukanya cemberut, giliran waktunya sinetron tajwid cinta dia tersenyum. Ya. Insya Allah ya. Ibu tahu sinetron itu? Tahu. Saya nggak tahu sih, cuma pernah ada yang nyebut aja. Ya, pokoknya udah disambung-sambungin ikatan cinta ada, tajwid cinta ada. Mungkin ada makhrajul huruf cinta mungkin ada juga ya. Maksa ya tau ya. Ya gitulah ya. Nah udah, sisanya nanti bismillah tinggal istiqomah. Ya. Waktunya masih ada nih, jam berapa? Terusin dikit lagi. Hah? Sampai maghrib bu? Masya Allah. Istiqomah ya. Ketika bicara istiqomah ini saya pengen meluruskan sekali lagi, walaupun tadi bahas dakwanya udah ya. Istiqomah itu kalau dalam secara bahasa dari kata ista yang artinya upaya, komahnya tegak. Nanti ada wazan yang lain ya. Istighfar itu satu wazan dengan istiqomah ya. Istanya upaya, ghafarnya ampunan, jadi upaya memohon ampun gitu ya, istighfar. Istiqomah istanya upaya, komahnya menegakkan apa yang ditegakkan, syariat Allah ya. Istiqomah. Nah, ada ulama menyebutkan, ini keren bu ucapannya, istiqomah khairu min, jangan alfi syahr, jadi surat Al-Qadr ya. Istiqomah khairu min alfi karomah. Ulangi, istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ibu tahu karomah? Karomah itu adalah suatu kelebihan dari Allah yang datang karena ketakwaan si hambanya. Jadi sekarang ngelihatnya gini bu, gampang bu. Kalau di zaman sekarang ngelihat ada manusia yang bisa melakukan hal-hal yang di luar akal bu. Misalkan dia bisa jalan di air, bisa terbang, bisa ngubah upil jadi emas misalkan ya. Orang-orang diperuluk jadi emas bu, masya Allah. Gilirnya. Tapi tetaplah kalau jadi emas mah dipungut ya. Maupun keluarnya dari pantat ayam, kalau telur diambil. Mau keluarnya dari pantat bangsawan, kalau keluarnya bukan telur, gedenya itu hayangan ya, gitu ya. Maka apapun bu, punya kemampuan seaneh apapun, pilihannya di zaman sekarang tinggal dua. Satu, karomah. Dua, diganggu atau dibantu oleh bangsa jin. Gitu ya. Pokoknya lihatnya gampang, terang ya. Dia bisa ngeramal, ramalannya betul semua. Lihat, dia gimana orangnya? Ternyata sholat enggak, kerudungan enggak, padahal perempuan gitu ya, tidak menutup aurat. Ya udah, bisa jadi itu bukan aromah, tapi adalah diganggu. Baik orang yang ngerasa sadar diganggu, karena ada yang ngerasa sadar dia memang bekerja sama dengan bangsa jin, ada yang memang nggak sadar, ya, nggak sadar digangguin. Yang kedua karomah. Tapi kalau karomah jelas biasanya taat luar biasa dan sebisa mungkin menyembunyikan. Karena nggak pengen orang lain tahu, karena takut orang lain tahu, jadi kagum sama manusianya bukan sama Allahnya. Itu mencegah, beliau nggak mau merusak akidah orang lain. Dan bahkan ada sebagian dari mereka nggak sadar dirinya punya karomah. Ya. Jadi karomah dari ketakwaan, yang satu dari gangguan jin. Makanya termasuk izin ya, anak-anak indigo, tahu? Anak-anak indigo itu bukan kelebihan, tapi dia sedang diganggu. Ya. Apalagi IndiHome. Gitu. Masya Allah. Masya Allah ya. Wifi ya. Ya. Begitu. Balik lagi ya. Maka kenapa maksudnya diganggu oleh bangsa jin? Karena begini bu, ya. Ketika kita bicara ibadah, itu setan nggak suka kita ibadah, ya. Tapi gimana caranya setan bikin kita beres ngaji kayak gini, terus kita langsung ngerampok bank rame-rame, kan nggak mungkin. Ya, beres ngaji nih kita langsung pergi ke warung kopi ngopi semuanya, nggak mungkin, lagi puasa, ya. Jadi bagi setan ini gimana caranya bikin orang langsung dosa setelah pengajian, nggak mungkin. Jadi caranya dikasih was-was, dikasih gangguan, ya. Sehingga akhirnya imannya bergeser bukan kepada Allah. Contoh, waktu itu ada guru kami ngisi pengajian keluarga bu, di rumah. Anak, cucu, keponakan semua ikut. Sampai satu ketika ada satu pemuda di keluarga itu, tadinya rajin ikut, sekarang nggak pernah ikut. Ditanyakan, bu, si anak itu kemana? Kuliah di luar kota ya, ngekos.
Maka dijawab, enggak, tuh ada di kamar. Kenapa nggak ikut ngaji? Biasa gak ikut ngaji. Akhirnya dijawab, apa coba jawabannya Bu? Si anak lagi kemasukan arwah si kakek. Percaya nggak Bu? Bagus kalau nggak percaya. Maka sih Ustadz kami nanya kan, tunggu Bu, maksudnya dimasukin arwah si kakek itu gimana? Tahu dari mana itu si kakek? Habis ditanya apapun tentang keluarga ini, tentang si kakek, dia tahu pasti si kakek kan. Nah, gimana cara jawabnya? Cara jawabnya, ketahuilah orang manusia mati, oh dia udah nggak ada lagi yang gentayangan, dia udah lagi ripuh ngurusin urusannya sendiri di alam barzah, ya ripuh. Kalau dia soleh alhamdulillah nggak ripuh, tapi kalau dia nggak soleh, oh ripuh itu Bu. Nggak akan boro-boro kepikiran nyari mana handphone saya, nanya ke handphone yang bisa ada sinyal gitu di alam barzah. Ya Allah, mana kuota saya, nggak ada ya. Pokoknya terus kok kalau itu bukan si kakek, terus siapa yang masuk ke dalam si pemuda? Nah, manusia itu Bu, dari lahir sampai meninggal nggak cuma didampingi malaikat pencatat amal, tapi ada yang namanya jin korin. Korin itu kalau dalam bahasa Arab sebetulnya artinya adalah sahabat. Seingat saya ada 14 kata untuk sahabat di dalam bahasa Arab, berdasarkan kedekatannya dengan pihak tersebut ya. Nah, korin adalah sahabat atau yang keakrabannya itu paling deket, karena korin itu 24 jam dari kita lahir sampai meninggal nggak pernah ninggalin kita. Jadi wajar kalau dia tahu segala hal tentang si manusianya, dalam hal ini si kakek. Contoh, sedekat-dekatnya manusia sama manusia Bu, misalkan ayah dan ibu ya, misalkan suami dan istri. Apakah si suami ikut terus ibu kemana-mana? Enggak, ini aja ke sini nggak ikut. Apalagi misalkan ke toilet lagi ngahujan si ibu, ayo semangat ibu, ayo. Gulunya, saking kompaknya di toilet gitu ditemenin, ditongkrongin, Masya Allah. Masya Allah. Semangat ibu, gulu ya, udah mau keluar. Maka itu seakrab-akrabnya manusia. Kalau korin, dia dari lahir sampai meninggal 24 jam nempel. Jadi wajar kalau tahu segala hal. Masalahnya jin juga hamba Allah, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau dia tidak taat, manusia yang meninggal bete, Bu, gabut, bingung mau ngapain lagi. Ya udah diganggu anak cucunya. Ya. Dengan cara apa? Sok-sok masukku, aku si abah ya. Akhirnya apa? Keluarga tersebut dari yang tadinya ada masalah minta ke Allah, sekarang kalau ada apa-apa nunggu si itu kesurupan, nanti tanya ke si abah. Rusak nggak Bu akidah? Berhasil nggak Bu setan menggagalkan pahala-pahala mereka? Karena punten ya, orang rukun Islam yang 5, ada orang yang lakuin nomor 2, 3, 4, 5, sholat, zakat, puasa, haji, sering luar biasa, tapi akidahnya nggak bener, nggak percaya bahwa Tuhan itu, Allah itu Tuhan. Diterima nggak ibadahnya Bu? Enggak. Maka itu cara paling efektif bagi bangsa jin untuk mengganggu ya. Maka itu dia ya, istiqomah khairun min alfi karamah. Maka balik lagi, jangankan orang ini punya kemampuan yang jelas-jelas diganggu jin, kalau dia benar-benar takwa soleh kepada Allah dan punya 1000 kemampuan di luar nalar, itu tetap tidak lebih baik daripada keistiqomahan ya. Karena punya karomah, dia tergelincir ngerasa dirinya sudah soleh, sudah mulia, sehingga akhirnya ibadahnya turun, kalah sama orang yang meskipun cuman ya standar ibadahnya tapi istiqomah terus dalam keimanan. Ada salah satu ayat Nabi itu disebutkan kan ubannya sedikit. Kapan Nabi mulai beruban? Salah satunya ketika, pendapat dari Ibnu Abbas itu adalah ketika turun surat ke-11, surat Hud ayat 112. Surat Hud, surat ke-11 ayat 112. 11.2 112. 12 ya. Apa perintahnya di situ? Fastaqim kama umirt ya. Beristiqomahlah kamu dalam apa yang diperintahkan. Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu mulai stres ketika, dalam artian stres bukan stres yang jadi kayak depresi gimana, bukan ya, tapi memang perintah untuk istiqomah itu luar biasa. Sholatnya mah gampang, tinggal ambil wudhu, gerak badan. Istiqomah untuk sholat sampai meninggal itu yang lebih berat ya.
Puasanya gampang ya. Kadang ada orang puasa Bu, beres sahur langsung tidur Bu, bangun maghrib ya. Ada yang kayak gitu ya. Puasanya gampang, istiqomah dalam ketaatan dalam puasa itu lebih berat ya. Nah, istiqomah khairun min alfi qaro. Karena sekali lagi ya, yang mesti dijaga juga adalah tadi ketauhidan, keimanan. Karena itu yang digoda oleh syaitan. Silakanlah kalian sholat, zakat, puasa, haji, tapi tokonya sepi, masih datang ke simbah biar minta rame ya. Nanti ditaburin ini depan toko kamu, ini dibuat di depan toko pesaing kamu. Naon ya. Pengen ditaksir, ditanamin naon, kacang hijau udah di sini. Susuk ya, susuk kacang hijau. Ya. Kayak gitu. Tapi memang makanya biasanya orang yang bisa kesirap sama susuk biasanya yang memang orangnya juga nggak sholat ya. Jadi kalau emang orangnya soleh asli ngelihat yang pakai susuk kan biasa weh, gitu ya. Jadi nggak tertarik, nggak gitu. Jadi dijaga keimanannya. Sudah tidak ada lagi yang berkata bahwa jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati. Enggak, Bu. Yang moto juga bakal mati, Bu. Ibu lagi moto, Bu. Nggak apa-apa, Bu ya. Jangan, yang penting mati itu bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Yang penting husnul khotimah ya. Kok meninggalnya gara-gara Covid, tapi pas lagi sujud rakaat terakhir husnul khotimah ya. Kok meninggalnya di masjid, wih keren, tapi pas lagi nyolong speaker Bu ketiban. Berarti husnul khotimah ya. Makanya yang penting mati itu bukan karena apa, tapi sedang apa. Nah, mudah-mudahan kita selalu sedang dalam melakukan kebaikan ya. Jadi nggak ada yang percaya jangan moto bertiga, yang di tengah mati. Enggak Bu, yang moto juga bakal mati ya. Keluar rumah kejatuhan cicak saya bakal sial. Enggak Bu, ketipaan cicak satu RW juga nggak akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat. Nah, hukumannya pasti ngejar ya. Sakit kepala nggak ada lagi yang berkata ini bodrek emang luar biasa. Enggak Bu, ibu sembuh karena bodrek atau karena Allah Bu? Allah ya. Mau dileg-leg satu kardus itu Bu bodrek Bu, nggak akan sembuh Bu kalau nggak izinin. Leg-leg kasar ya, maaf Bu. Nggak di Bogor makan gitu Masya Allah. Itulah ya. Sampai kemarin waktu di Jawa Timur belum lama ini, tahu kan, ada anak kecil kesambar petir lagi sambil megang batu. Jadi katanya batunya bisa nyembuhin orang sakit. Orang teh datang bawa airnya kayak kadang digayung. Nanti air yang digayungnya dicelupin pakai batunya anak kecil itu. Nanti jadi sembuh katanya. Diminum, namanya batu ponari. Ponari kan? Tahu ponari? Jadi kalau airnya udah dicelupin sama batu ponari, namanya berubah jadi ponari sweat. Oh, udah ganti. Insya Allah. Kayak gitulah ya, enggak merusak akidah. Karena kalau akidahnya udah terganggu, ibadah sebanyak apapun nggak keterima. Jadi istiqomah itu tadi kita sudah bahas, dan juga dalam dakwah kita juga sudah bahas. Kayak mudah-mudahan yang disampaikan ini membuat kita semakin istiqomah dalam ketakwaan. Ya, mungkin sekian dulu yang disampaikan.